semuanya, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi informatika mengenai topologi jaringan dan jaringan komputer. Namun sebelum memulai penjelasannya, izinkan kami, para anggota, memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Iwayan Feni Purniawan, nomor absen 11. Saya Ida Ayu Putu Sastkawardani, absen 12. Saya Kadek Widyawardani, absen 17. Saya Luputu Kianan Astika, absen 19. Saya Nikade Apradi Payanti, nomor absen 20. Saya Niketut Ayu Yulia Mandasari, absen 22. Saya Niketut Diapralina Putri, nomor absen 23. Saya Nilo Putu Suciawati, nomor absen 26. Selanjutnya, ada pun daftar isi atau materi yang dibahas pada topologi jaringan komputer, antara lain pengertian umum dan dari para ahli, manfaat, fungsi, jenis-jenis, perkembangan dan memilih topologi jaringan. Setelah itu, ada pun daftar isi atau materi yang dibahas pada jaringan komputer, antara lain pengertian umum dan para ahli, cara kerja, manfaat, jenis-jenis, dan model jaringan komputer. Yuk, kita mulai dari topologi jaringan dulu. Kalian tahu nggak sih apa itu topologi jaringan? Secara umum, topologi jaringan adalah cara menghubungkan beberapa komputer sehingga membentuk sebuah jaringan. Dengan ini, perangkat dapat saling bertukar data dan berbagi sumber daya. Menurut Jafar Nur Yudianto, topologi jaringan adalah sistem beberapa komputer yang dirancang untuk berbagi sumber daya dan berkomunikasi. Sementara, menurut Abdul Qadir, topologi jaringan adalah hubungan antara dua atau lebih simpul untuk pertukaran data. Setelah mengetahui pengertian dari topologi jaringan, lalu apa aja sih manfaat dari topologi jaringan tersebut? Pertama, topologi membantu mengatur hubungan antar perangkat sehingga memudahkan pengaturan dan perbaikan jaringan. Kedua, menentukan rute data, yang dimana dapat membuat jalur pengiriman data jadi lebih jelas. Ketiga, meningkatkan keamanan dengan membatasi akses dan mencegah gangguan dari pihak tidak sah. Keempat, membuat proses pertukaran data jadi lebih efisien. Dan yang terakhir, mempermudah penyelesaian masalah karena struktur jaringan yang tertata memudahkan teknisi dalam mendeteksi gangguan. Tadi itu adalah 5 manfaat dari topologi jaringan. Nah, topologi jaringan juga punya fungsi penting loh, yaitu untuk memantau kondisi komputer dalam jaringan dan memastikan komunikasi antar perangkat berjalan cepat dan aman. Selain itu, topologi jaringan membantu dalam berbagai aspek, diantaranya yang pertama yaitu perancangan dan pemeliharaan jaringan sesuai kebutuhan. Yang kedua, mengatur efisiensi jaringan dalam proyek atau organisasi. Dan tentu saja untuk mendukung pekerjaan para administrator, jaringan, dan profesional IT. Nah, itulah penjelasan awal tentang topologi jaringan. Sekarang, kalian sudah tahu kan pentingnya topologi jaringan? Yuk kenali lebih dalam dan temukan jenis topologi yang paling sesuai dengan kebutuhan kalian. Sekarang, kita masuk ke bagian jenis-jenis topologi jaringan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi ini menggunakan satu kabel utama sebagai penghubung semua perangkat. Jadi, data dikirim ke seluruh perangkat, tapi hanya yang punya alamat yang sesuai yang akan menerimanya. Di mana karakteristiknya adalah hanya ada satu kabel utama sebagai pusat lalu lintas data. Untuk kelebihannya, ia hemat perangkat tambahan, jadi lebih sederhana. Tapi kekurangannya, kalau kabel utama rusak, sulit mendeteksi kerusakan di mana letaknya. Yang kedua, topologi ring. Sesuai namanya, perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran tertutup. Setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya di kiri dan kanan. Untuk karakteristiknya, berbentuk lingkaran atau cincin. Kemudian kelebihannya, performa tetap baik, bahkan untuk lalu lintas data yang tinggi. Tapi sayangnya, kalau satu perangkat bermasalah, seluruh jaringan bisa terganggu. Berikutnya, ada topologi star. Ini adalah topologi yang paling sering digunakan. Semua perangkat terhubung ke satu node pusat, biasanya berupa hub atau switch.
Karakteristiknya, masing-masing perangkat punya kabel sendiri menuju ke hub atau switch. Untuk kelebihan, komunikasi antar perangkat jadi efisien. Kekurangannya, kabel UTP yang digunakan rentan terhadap gangguan magnetik, listrik, dan getaran. Lanjut ke topologi tree atau topologi pohon. Topologi ini merupakan gabungan dari topologi bus dan star. Ada satu simpul utama sebagai akar, dan perangkat lainnya sebagai cabang-cabang. Untuk karakteristiknya, menggabungkan bus dan star. Untuk kelebihannya, keamanan lebih tinggi karena data dipilah terlebih dahulu. Tapi kekurangannya, lalu lintas jaringan jadi padat, terutama jika terlalu banyak perangkat yang masuk. Selanjutnya, ada topologi mesh. Topologi ini menghubungkan semua perangkat ke semua perangkat lainnya. Cocok digunakan jika kita butuh keandalan tinggi seperti di jaringan nirkabel. Karakteristiknya, dia fleksibel, bisa menambah atau menghapus perangkat dengan mudah. Untuk kelebihannya, banyak jalur pengiriman, jadi tidak akan terjadi tabrakan data. Namun, untuk kekurangannya, tidak praktis untuk penggunaan sehari-hari karena strukturnya yang rumit. Nah, sekarang yang terakhir, ada topologi hybrid. Ini adalah topologi campuran yang menggabungkan dua atau lebih jenis topologi. Biasanya digunakan di perusahaan besar dengan banyak cabang. Karakteristiknya mengandung lebih dari satu jenis topologi. Untuk kelebihannya sangat fleksibel, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Tapi kekurangannya, proses instalasi dan konfigurasinya cukup rumit. Nah, itu dia penjelasan tentang 6 jenis topologi jaringan komputer. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi, penting banget nih untuk memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan dan cara memilih topologi jaringan komputer. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan topologi jaringan. Perkembangan topologi jaringan diiringi dengan kebutuhan akan jaringan yang lebih cepat, fleksibel, dan efisien dalam mendukung teknologi modern seperti AI, IoT, dan cloud computing. Perkembangan topologi jaringan yang pertama ada virtualized networking yang menggunakan teknologi virtualisasi untuk membuat beberapa jaringan virtual di atas infrastruktur fisik yang sama. Yang kedua, ada Software Defined Networking. SDN adalah pendekatan modern dalam jaringan yang memisahkan kontrol jaringan atau control plane dari forwarding plane atau data plane. Kemudian, yang ketiga ada Intent-Based Networking, di mana menggunakan kecerdasan buatan dan otomatisasi untuk mengelola jaringan berdasarkan niat atau kebijakan bisnis, bukan hanya perintah teknis. Nah, yang terakhir ada Cloud-Based Networking, di mana topologi jaringan yang berbasis cloud semakin populer yang melibatkan penggunaan sumber daya jaringan yang disediakan oleh penyedia cloud seperti AWS, Google Cloud, atau Microsoft Azure. Nah, kita lanjut ke materi memilih topologi jaringan. Harus kalian ketahui, pemilihan topologi jaringan bergantung pada beberapa faktor utama, yaitu skalabilitas dan biaya instalasi. Jadi, skalabilitas itu penting untuk menentukan kemudahan dalam memperluas jaringan tanpa mengganggu kinerja. Kemudian, biaya instalasi itu bervariasi tergantung pada jenis topologi, jumlah perangkat, dan jangkauan jaringan. Pemilihan topologi harus mempertimbangkan kinerja, jangkauan, jumlah perangkat, dan biaya yang tersedia. Nah, selesai sudah kita membahas materi topologi jaringan. Sekarang kita akan memasuki materi jaringan komputer. Nah, ada yang penasaran nggak sih apa itu jaringan komputer? Kalau gitu, ayo kita bahas saja sekarang. Secara umum, jaringan komputer adalah sekelompok komputer dan perangkat terkait yang saling terhubung melalui fasilitas komunikasi untuk berbagi data dan sumber daya. Dalam jaringan komputer, pihak penerima layanan disebut klien dan pemberi layanan disebut peladen, dan bersama-sama untuk membentuk sistem client-server. Tak ketinggalan juga di sisi lain, para ahli turut memberi pemikiran mengenai pengertian jaringan komputer, yaitu yang pertama ada Dede Sopandi. Dede Sopandi menyatakan bahwa jaringan komputer adalah kumpulan komputer yang terpisah tetapi saling berhubungan dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang kedua ada Madcom. Madcom menyatakan bahwa jaringan komputer adalah jaringan yang terdiri dari komputer dan peralatan penunjangnya yang saling terkoneksi. Nggak lengkap juga nih rasanya kalau kita memahami jaringan komputer tapi tidak tahu cara kerjanya. Ayo kita sama-sama bahas aja cara kerjanya. Jaringan komputer bekerja dengan menghubungkan beberapa komputer melalui node, seperti modem, hub, atau switch.
yang berfungsi sebagai penghubung dalam komunikasi data. Node mengikuti protokol untuk mengatur proses pengiriman dan penerimaan data. Ada 4 elemen utama nih dalam jaringan komputer, yaitu yang pertama ada komponen fisik, yaitu perangkat keras seperti komputer, kabel, dan perangkat jaringan. Yang kedua ada organisasi fungsional, yaitu cara perangkat diatur dan beroperasi dalam jaringan. Yang ketiga ada protokol, yaitu aturan komunikasi antar perangkat. Dan yang terakhir ada prosedur, yaitu langkah-langkah yang memastikan jaringan berjalan dengan baik. Nah, mungkin di sini kalian banyak nih yang penasaran, apa itu manfaat dari jaringan komputer? Nah, jangan salah guys, jaringan komputer itu banyak manfaatnya loh. Yang pertama ada resource sharing, yang dapat memudahkan berbagai sumber daya seperti data, perangkat keras, dan akses internet dalam satu jaringan. Yang kedua ada connectivity dan communication, yang meningkatkan koneksi dan komunikasi antar pengguna dalam jaringan, misalnya melalui email atau jaringan LAN. Dan yang ketiga ada data security and management, yang mempermudah pengelolaan dan penyimpanan data secara terpusat, meningkatkan keamanan, serta memudahkan proses pencarian dan backup data. Yang keempat ada performance enhancement dan balancing, sehingga meningkatkan kinerja sistem dengan mendistribusikan beban kerja jaringan secara lebih efisien. Yang kelima ada entertainment, yang berkaitan untuk keperluan hiburan seperti memainkan game online, mencari informasi di internet, atau bahkan menonton video yang ada di internet. Tadi itulah 5 manfaat dari jaringan komputer. Materi terakhir pada bagian ini adalah jenis-jenis jaringan. Biar tidak berlama-lama, mari kita bahas langsung. Adapun jenis-jenis jaringan komputer meliputi transmisi, hubungan dan peranan, distribusi data, fungsi, topologi jaringan, dan jangkauan. Sekarang kita lanjut mengenal jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan transmisi dan hubungan dan peranannya. Yang pertama ada wireless network. Wireless network atau jaringan nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirim data tanpa kabel. Contohnya seperti Wi-Fi. Yang kedua ada wired network. Sedangkan wired network menggunakan kabel sebagai media transmisi untuk menghubungkan antar perangkat. Biasanya lebih stabil dan cepat. Bagian 2, berdasarkan hubungan dan peranan. Yang pertama ada client server. Jaringan ini memiliki server sebagai pusat penyedia sumber daya, sementara klien hanya mengakses layanan dari server tersebut. Yang kedua ada peer-to-peer. Berbeda dengan client server, jaringan peer-to-peer memungkinkan setiap komputer berbagi sumber daya secara setara tanpa server utama. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan distribusi data dan berdasarkan fungsinya. Bagian 3, berdasarkan distribusi data. Yang pertama, terpusat. Pada jaringan terpusat, semua data diproses dan disimpan di satu server utama sebagai pusat pengolahan data. Yang kedua, terdistribusi. Sedangkan pada jaringan terdistribusi, data diproses dan disimpan di beberapa titik dalam jaringan, sehingga lebih fleksibel dan efisien. Bagian 4, berdasarkan fungsi. Yang pertama, ada intranet. Intranet adalah jaringan internal suatu organisasi yang hanya dapat diakses oleh pihak dalam dan tidak terbuka untuk publik. Yang kedua, ada extranet. Extranet memperluas fungsi intranet agar dapat diakses oleh pihak eksternal, namun tetap memerlukan izin atau hak akses tertentu. Yang ketiga, ada internet. Dan yang terakhir, internet. Ini adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan jaringan komputer di seluruh dunia. Itulah tadi beberapa jenis jaringan komputer yang penting untuk kita ketahui. Nah, setelah berdasarkan distribusi data dan fungsi, kita lanjutkan ke jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus, di mana semua perangkat dalam jaringan terhubung ke satu kabel utama yang berfungsi sebagai jalur komunikasi. Lalu yang kedua, ada topologi ring. Perangkat jaringan dalam topologi ring terhubung membentuk lingkaran dan data dikirim satu persatu ke dalam perangkat lain secara berurutan.
Nah, selanjutnya ada topologi star. Biasanya, perangkat terhubung ke satu perangkat pusat dalam kurung hub atau switch yang mengantar lalu lintas data. Kemudian yang keempat ada topologi tree, jaringan berbentuk hierarki gabungan topologi star yang terhubung ke jalur utama seperti topologi bus. Yang kelima ada topologi mesh, di mana perangkat dalam jaringan saling terhubung secara langsung satu sama lain memungkinkan banyak jalur. Nah, sekarang yang terakhir yaitu topologi hybrid. Kombinasi dari dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda dalam satu sistem. Baik, untuk materi selanjutnya ada jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. Jaringan komputer dengan jangkauan kecil seperti kantor, sekolah, atau rumah yang menggunakan kabel atau nirkabel. Karakteristik dari LAN adalah kecepatan tinggi, biaya rendah, jangkauan yang terbatas. Fungsi dari LAN adalah untuk menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti sekolah atau kantor. Adapun kelebihan dari LAN yaitu transfer data yang cepat. Namun ada juga kekurangannya, yaitu tidak cocok untuk jarak jauh. Yang kedua, ada PAN atau Personal Area Network, di mana PAN ini merupakan jaringan pribadi dengan jangkauan terbatas, biasanya digunakan di rumah atau kantor kecil. Karakteristiknya adalah jangkauan yang sangat dekat, biasanya hanya beberapa meter saja. Fungsi dari PAN adalah untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone dan laptop. Adapun kelebihan dari PAN adalah praktis dan mudah digunakan, namun kekurangannya adalah jangkauan yang sangat terbatas. Ketiga, ada MAN atau Metropolitan Area Network, di mana jaringan yang mencakup satu kota dan menghubungkan banyak komputer dalam area perkotaan. Karakteristiknya lebih luas dibandingkan LAN, mencakup area kota. Fungsi dari MAN adalah untuk menggabungkan jaringan dalam satu kota. Adapun kelebihan dari MAN yaitu cocok untuk instansi pemerintah atau kampus besar. Namun adapun kekurangan dari MAN yaitu biaya instalasi yang tinggi. Keempat, ada CAN atau Campus Area Network, yang dimana merupakan jaringan yang digunakan dalam kampus atau universitas yang menghubungkan fasilitas seperti perpustakaan atau laboratorium. Karakteristiknya adalah gabungan beberapa LAN dalam satu instasi. Fungsi dari CAN adalah untuk menghubungkan berbagai fasilitas dalam area kampus. Adapun kelebihan dari CAN adalah mendukung komunikasi dan kolaborasi akademik yang efisien. Namun kekurangan dari CAN adalah jaringannya terbatas hanya untuk area kampus. Kelima, ada VPN atau Virtual Private Network, di mana jaringan pribadi aman yang digunakan untuk melindungi data serta menyamarkan lokasi pengguna di internet. VPN memiliki karakteristik yaitu menggunakan enkripsi untuk menjaga privasi data. Fungsi dari VPN adalah untuk mengamankan koneksi internet dan menyembunyikan identitas pengguna. Kelebihan dari VPN adalah aman digunakan di jaringan publik, tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan dari VPN, yaitu kecepatan internet bisa menurun saat Anda menggunakannya. Keenam, ada WAN, yaitu Wide Area Network, jaringan dengan jangkauan luas yang dapat menghubungkan komputer antar kota bahkan negara, digunakan dalam bisnis dan komunikasi dalam jarak jauh. WAN memiliki karakteristik yaitu jangkauannya sangat luas, biasanya menggunakan satelit atau kabel bawah laut. Fungsi dari WAN adalah menghubungkan jaringan antar wilayah atau negara. Adapun kelebihan dari WAN adalah mendukung komunikasi global, tetapi kekurangan dari WAN yaitu biaya operasional yang bisa sangat tinggi. Terakhir, kita membahas internet atau Interconnected Network, jaringan komputer terbesar yang menghubungkan komputer di seluruh dunia, memungkinkan komunikasi global melalui sinyal dan teknologi nirkabel. Karakteristik dari internet adalah jaringan terbesar yang saling terhubung di seluruh dunia. Fungsi internet adalah sebagai
media komunikasi global, dan akses informasi. Adapun kelebihan dari internet yaitu akses informasinya tanpa batas. Namun kekurangan dari internet yaitu jaringan ini rentan terhadap serangan siber. Demikian pembahasan tentang jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan. Selanjutnya, kita akan membahas model jaringan komputer. Model jaringan komputer adalah kerangka kerja yang membagi proses komunikasi menjadi lapisan-lapisan terpisah untuk mempermudah interoperabilitas, desain, dan pemecahan masalah. Secara umum, ada dua macam model jaringan yang sering digunakan. Yang pertama yaitu model OSI atau Open System Interconnection. Model OSI atau OSI adalah standar konseptual yang membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan yang memungkinkan interoperabilitas antar perangkat dan protokol yang berbeda. Yang kedua ada model TCP/IP atau Transmission Control Protocol or Internet Protocol. Model TCP/IP adalah standar komunikasi yang digunakan dalam jaringan komputer, terutama di internet. Model ini mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diolah dalam jaringan. Selesai sudah pembahasan dari topologi jaringan dan jaringan komputer. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa topologi jaringan adalah cara menghubungkan beberapa komputer agar dapat saling bertukar data dan berbagi sumber daya. Jenis-jenis topologi jaringan mencakup topologi bus, ring, star, tree, mesh, dan hybrid, masing-masing dengan karakteristik kelebihan dan kekurangannya. Pemilihan topologi jaringan juga bergantung pada skalabilitas, biaya instalasi, serta kebutuhan jaringan. Selain itu, jaringan komputer memungkinkan perangkat untuk terhubung melalui fasilitas komunikasi guna berbagi data dan sumber daya. Dengan model utama seperti client server dan peer-to-peer, jaringan komputer juga dapat dikategorikan berdasarkan jangkauan yaitu LAN, MAN, WAN, dan lain sebagainya. Dan juga berdasarkan transmisi yaitu wire or wireless, dan juga serta model komunikasi seperti OSI dan TCP/IP. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari kami tentang topologi jaringan dan jaringan komputer. Semoga materi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan dan juga wawasan. Sekian dari kami ucapkan sampai jumpa lagi.